Karena low stress animal itu akan menghasilkan kualitas daging yang lebih baik dan daya tahan yang lebih panjang. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan happy pastinya. Bersama saya Banyu yang akan memandu podcast ini dari episode pertama sampai episode terakhir, yang akan menghadirkan beberapa narasumber yang memang pakar di bidangnya. So, di episode pertama kita kali ini, tema yang akan dibahas adalah tentang industri daging sapi Indonesia Australia. Tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana penjelasan tentang sapi Australia yang dipelihara, dibesarkan, diproses di Indonesia, kehalal dan traceability-nya. Yang pasti saya tidak sendirian karena memang bukan ahlinya. Saya sudah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Helen Farma dari MLA, yaitu Meat Livestock Australia. Apa kabar Dr. Helen? Apa kabar Banyu? Baik selalu, dan Dr. Helen sehat selalu ya? Alhamdulillah. Terlihat memang segarnya karena mengkonsumsi daging segar selalu ya? Tentu saja. Sapi segar pastinya? Oke. Siap. Ini Dr. Helen, sebelum saya serbu dengan beberapa pertanyaan, kayaknya banyak sekali pertanyaan karena banyak sekali teman-teman yang penasaran tentang industri sapi. Saya persilakan Dr. Helen untuk menyapa penonton atau teman-teman podcast yang sedang menonton podcast ini. Silakan. Oke. Hai teman-teman, saya Helen dari Meat Livestock Australia. Salam kenal. Nah, itu dia. Oke, siap-siap ya. Kita akan menggali informasi dari Dr. Helen. Pertanyaan pertama adalah tentang, boleh diceritakan nggak, Dok, tentang industri ternak hidup daging sapi Indonesia? Mungkin dari sejarahnya, ya kan? Terus juga perkembangan industrinya, sama peranan MLA di industri daging sapi ini, dan penjelasan proyek DSK ini seperti apa? Silakan Dok. Ya, jadi untuk sejarahnya sendiri sebenarnya menarik ya. Jadi di tahun 1800 dulu kita tuh sempat ekspor loh ya Indonesia. Cuma ya karena satu dan lain hal, kemudian di tahun 90-an itu kita mulai impor pertama dari Australia. Dan kita tahu otomatis populasi Indonesia kan menambah terus ya. Sekarang aja udah 270 juta orang loh ya. Misalkan konsumsi per kapita untuk daging sapinya sekitar 2 kilo aja, itu 270 juta dikali 2 kilo daging sapi, otomatis kebutuhannya banyak. Nah, untuk populasi sapi lokal Indonesia karena memang tidak mencukupi, maka itulah kenapa kita atau pemerintah membuka keran impor baik daging maupun ternak hidupnya. Nah, kemudian berkembang. Berarti bisa dibilang konsumtif ya untuk daging sapi ya? Indonesia. Walaupun memang jika dibandingkan dengan negara lain kita belum masih kalah. Malaysia aja kita lagi ya? harus ditingkatkan. Jadi untuk di tahun 2009 sendiri industri peternakan sapi ini sendiri kan sudah mulai berkembang, dan kebetulan ada peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk digemukkan. Digemukkan artinya sapi diimpor ke Indonesia itu harus ada proses penggemukan, value adding selama pada waktu itu 90 hari. Nah, itulah kenapa berkembanglah industri penggemukan ternak yang kita sebut dengan feedlot. Penggemukan di sini dalam artian berat badannya. Betul. Sampai berapa kilo tuh maksimalnya? Sebenarnya kalau kiloan maksimal mungkin saat ini sesuai dengan pasaran mungkin yang laku di 450 sampai 600 kilo ya. Jadi kalau terlalu besar nanti lemaknya terlalu banyak, kalau terlalu kecil nanti dagingnya yang kurang. Jadi memang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, jadi kebetulan di tahun 2011 ada sih insiden kecil yang menyebabkan kita harus mengembangkan suatu standar baru yang dinamakan dengan SCAS Supply Chain Assurance System, yaitu sebenarnya sistem untuk menjamin kesejahteraan hewan sapi yang kita impor dari Australia. Dan ini khusus ya, ini cuma ada satu di dunia, cuma Australia yang yang membutuhkan standar ini, dan Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mengimplementasikan ini. Keren ya? Iya. Kesejahteraan hewan. Betul. Perlu digaris besar. Saya sebagai hewan harus sejahtera. betul. Sejarahnya. Betul. Ada lagi? Iya. Nah, kebetulan sekarang saat ini
dengan adanya SKAS itu setiap fasilitas yang menangani sapi impor dari Australia harus diaudit dengan standar-standar kesejahteraan hewan itu. Indonesia punya 1.200 rumah potong hewan saat ini. Kebetulan itu sudah termasuk tinggi atau masih harus ditingkatkan lagi? Nggak perlu ditingkatkan sebenarnya, udah cukup banyak. Cuma yang perlu ditingkatkan standarnya sebenarnya. Standarnya. Jadi sekitar 300 daripada rumah potong hewan itu ataupun tempat pemotongan hewan itu masuk ke dalam sistem SKAS kami gitu. Jadi ya basically intinya untuk kesejahteraan hewannya lebih baik. Nah, untuk perkembangan dari industri tadi Nah, perkembangan industri otomatis kita tahu bahwa saat ini Indonesia kan makin tinggi nih tiap tahun nih konsumsi per kapitanya. Dengan banyak kafe-kafe baru, banyak tempat makan Korean baru, barbecue, Japanese barbecue, anak nongkrong baru, Aice kan. Nah, seperti itu kan otomatis butuh daging kan, tidak hanya dari yang daging impor saja, tapi juga dengan daging yang produksi lokal. Nah, jadi perkembangan Indonesia tadi kita punya 300 rumah potong hewan yang bersandar, dan untuk feedlotnya sendiri sudah ada 100 loh. Nah, jadi kebetulan untuk industri yang sekarang hebatnya adalah industri feedlot itu dia memiliki impact atau multiplier effect terhadap 120 industri lainnya. Jadi multiplier effect gitu ya? Di antara semua industri-industri lain yang paling banyak multiplier effect-nya adalah industri kita kebetulan. Jadi kepikiran nggak dari industri ternak hidup coba kita contohin bisa berhubungan dengan mie. Bakso maksudnya? Bakso, mie, itu bawang jelas. goreng, kecap, saus masuk tergantung. Dari mana asalnya bakso urat? Dari sini ternyata. Betul sekali. Nggak nyangka kan ternyata itu masuk pantauan dari MLE para abang bakso di Indonesia. Apalagi Indonesia banget gitu ya. Betul. Ya kebetulan kalau abang bakso ada persatuannya sendiri. Termasuk pantauan, hati-hati ya. Siap. Jadi ternyata perkembangan industrinya dari daging sapi ini benar-benar multiplier effect sampai ke industri yang lain. Salah satu contohnya 120 industri termasuk abang bakso ini. Abang bakso, iya. Alright. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang salah satu konsumen terbesar dari produk kita, produk daging sapi segar adalah abang bakso. Karena abang bakso dia yang membutuhkan daging segar tersebut gitu untuk menjamin kualitas. Mbak sama abang bakso gini banget ya. Tapi nggak nanya juga kan, nggak nanya juga ya. Nah, sekarang peranan MLE-nya. Nah, kebetulan MLE sendiri mungkin banyak yang nggak tahu Meat and Livestock Australia. Itu kita adalah perusahaan yang didukung oleh produser yang kita bilang atau peternak Australia. Ada sekitar 55.000 anggota kita, dan dari mereka kita didukung juga untuk livestock export program. Kebetulan yang saya bawahi itu kita kerjasama dengan namanya LiveCoop. LiveCoop adalah asosiasi eksportir ternak asal Australia. Nah, kami di sini tugasnya adalah untuk membantu dalam research, development, dan marketing. Nah, jadi kebetulan untuk kami sendiri, kita di ternak hidup, ada tim saya juga yang di box beef, jadi daging beku. Nah, tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan profitability, productivity, dan sustainability daripada industri ternak hidup Australia dan Indonesia. Seperti itu. Jadi kita banyak, mulai dari sebelum tahun 2006 kita sudah banyak dalam hal capacity building, infrastructure. Saat ini memang kita fokus di 3 area, yaitu tadi capacity building. Jadi teman-teman yang di feedlot, di rumah potong hewan, bahkan sampai supir truk yang bantu transport ternak itu kita latih juga, kita train juga gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa menjamin kesejahteraan hewan di setiap rantai pasok. Termasuk tadi ya, peningkatan kualitas tempat potongnya. Iya, tentu saja. Fasilitas alatnya supaya lebih canggih gitu ya. Tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga sumber dayanya itu. Itu yang paling penting juga. Sumber dayanya supaya mereka juga bisa memahami. Kita ambil contoh misalkan peningkatan kualitas dari rumah potongnya. Dalam sehari yang biasanya sekian hewan, itu ditingkatkan menjadi berapa hewan dalam pemotongan misalkan, Bel?
Oh, kalau untuk slaughter number atau nomor itu lebih kepada pasar ya, tapi lebih kepada bagaimana cara kita bisa di setiap proses operasional daripada rumah potong itu supaya lebih smooth prosesnya, supaya ternaknya juga ketika diproses itu dia lebih tidak stres. Karena low stress animal itu akan menghasilkan kualitas daging yang lebih baik dan daya tahan yang lebih panjang. Iya. Jadi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Misalnya contoh stresnya hewan itu seperti apa? Kalau yang umumnya kita lihat ya, ketika ada kurban, hewannya sampai ngamuk, lari-lari, masuk berita, apakah itu bertanda hewannya stres atau? Coba bandingkan nanti ya kita coba bandingkan antara daging yang kita beli di supermarket misalnya fresh beef sama daging yang kita dapatkan dari kurban. Iya, sama kayak misalnya kalau orang stres, kan agak tense. Siapa Mbak? Ada yang stres, itu kan agak tense atau apa sama. Jadi di ternak juga kalau misalnya dia terlalu stres nanti akan menghasilkan kualitas daging yang lebih gelap dan tidak tender dan otomatis daya simpannya lebih pendek. Jadi ya kita otomatis ujung-ujungnya quality. Segitunya ya. Segitunya. Hati ya. Iya, seperti itu. Thank you ilmu baru. Ya, oke. Tapi jangkauannya dari MLA untuk pantauan ke seluruh Indonesia udah nasional banget dari. Kalau kebetulan untuk Meat Livestock Australia sendiri, kita kan ekspor ternak hidup dari Australia itu kan ada di 40 negara. Untuk MLA ada beberapa kantor representatifnya, salah satunya di Indonesia. Jadi kita coveragenya saat ini karena memang kita fundingnya dari sapi Australia, otomatis semua fasilitas di rantai pasok yang berhubungan dengan sapi impor dari Australia. So tujuan project DSK sendiri ini adalah untuk meluaskan coverage dalam artian. Kebetulan project untuk DSK ini sendiri jadi karena otomatis setiap industri pasti ada tantangannya ya. Nah, untuk tantangan di industri ini kebetulan untuk daging sapi kita ini kita ingin memperkenalkan atau mengingatkan kembali kepada konsumen mengenai apa sih daging sapi yang berkualitas itu? Nah, Indonesia kan kebanyakan mereka pilihnya adalah daging sapi segar katanya kan. Nah, otomatis kita akan memberikan pengetahuan tentang daging sapi segar yang diinginkan oleh konsumen Indonesia, mulai dari proses di awal dari Australia sampai dengan ke meja daripada konsumen. Siap disantap itu kita akan memberikan penjelasan itu melalui consumer awareness programnya. Tapi jangan salah, kita juga akan membantu teman-teman yang jual dagingnya di pasar atau di meat shop. Kita akan ngasih tahu ke mereka gimana caranya supaya bisa menampilkan daging itu dengan baik dan benar, supaya menarik perhatian pembeli. Bagaimana caranya menjaga hygiene dan sanitasi ketika dia jualan. Kan otomatis yang namanya produk makanan otomatis kita mau supaya bersih dong ya. Jangan kelihatan kotor atau seperti apa, itu kita bantu juga. Dan kita juga ada beberapa training, butchering tuh untuk memproses lebih lanjut daripada daging sapi tersebut, dan juga ada cooking demo loh. Ada cooking demo kita di restoran. Daging ini buat apa? Di jenisnya, di packaging seperti apa? Itu semuanya ada. Iya, jadi di cooking demo itu kita akan ngundang biasa ya mak-mak yang suka masak atau siapapun yang suka makan untuk ngundang. Kalau kita punya produk daging seperti ini. Itu nanti akan enaknya dimasak kayak apa sih? Setuju. Nah, itu sama resep-resep seperti itu. Aku sering salah juga sepertinya, karena keras banget, bahkan kayak 2 kali sendal jepit deh. Itu tuh buat orang-orang awal seperti itu harus kasih tahu ya. Betul. Edukasinya keren banget nih. Alright, itu dia penting ya. Jadi buat kita pecinta daging sapi yang selama ini hanya tinggal makan doang, mungkin kalau yang nggak terlalu aware banget sih nggak mau peduli banget. Tapi yang tahu tuh dari perjalanannya sampai ke meja kita, pas mau makan langsung kamu bilang sorry ya karena tahu banget hidupnya. Itu keren sih. Di situ peran MLA ya. Betul dari farm to plate atau paddock to plate, banyak lah istilahnya. Keren sih. Kita tunggu aja, nggak mungkin dijelasin semua di sini tapi podcast berikutnya ada kayaknya gitu. Alright, kita akan ngobrolin tentang proses sekarang, Mbak. Bagaimana proses pemeliharaan dan penanganan sapi dari peternakan Australia sampai ke konsumen Indonesia? Karena kita umumnya di pedesaan misalnya ngelihat sapi yang diternakin itu saya tahu banget rumput yang diambilnya di mana, dengan seperti apa konsepnya sama juga atau robot yang ngambil misalnya. Who knows? Ya kan? Jadi sebenarnya untuk yang tadi karena uniknya hubungan antara Indonesia dan Australia, di mana Australia kita tahu adalah tempat yang paling baik untuk mengembangkan sapi, dan Indonesia adalah tempat
yang terbaik untuk menggembukan sapi sistem feedlot yang most efficient feedlot system in the world. Jadi sapi di Australia adalah tempat terbaik untuk peternakan. Iya, peternakan. Dan di Indonesia penggemukan ya. Iya, karena low cost. Jadi ya. untuk sistem pemeliharaan di Australia sendiri, karena kan kita impornya untuk yang ternak hidup tuh dari daerah-daerah yang tropical. Kita tahu Australia kan ada yang tropis, ada yang four season. Nah, untuk yang kita impor itu namanya Brahman, sapi Brahman atau Brahman cross, itu adalah Bos Indicus. Itu dia Wait, Mbak, untuk model jenis atau jenis kayak sapi Indonesia punya tuh kayak peranakan Ongol ya, sapi PO. Jadi ada punuknya. Iya. Ada punuknya kan. Iya, betul. Terus kupingnya tuh fluffy jatuh dan ada gelambirnya panjang. Nah, itu sapinya ganteng banget sih. Oh, itu sapi seganteng ya. Kalau yang aku sering lihat sih dia ini di kemasan kaleng susu. Ini sapi dairy. Ini kita orang muka banget yang ini. Ini jadi kalau yang hitam putih itu kan sapi perah ya, sapi perah. Nah, kalau yang lain-lain kebetulan temannya tuh sapi potong. Sapi potong. Tapi yang paling ngiler jujur aja nih sapi yang seperti ini. Iya itu. Kayaknya berotot itu dagingnya enak banget ya. Betul. Nah, jadi kan tadi sistem pemeliharaan di Australia itu karena di daerah utara yang tropis itu kebanyakan memang di grazing ya, jadi digembalakan sehingga dia low cost. Jadi otomatis kita cuma perlu untuk menanam rumputnya aja, habis itu nanti dia gembalain sendiri. Itu kenapanya low cost. Jadi dia berkembang biak, low cost, biaya produksinya murah, dan tapi untuk biaya pengemukannya mahal karena dia untuk biji-bijian dan lain-lain tuh harus tanam juga. Kalau Indonesia, kebetulan di Indonesia karena kita banyak peternakan, pertanian dan perkebunan, ada namanya byproduct atau limbah. Nah, limbah pertanian tadi itu digunakan di perusahaan peternakan sebagai pakan ternak. Iya, otomatis kita jadi bisa menekan cost production di situ. Walaupun mungkin ada untuk menjamin kualitas pakan, tentu saja kita ada beberapa barang yang memang tidak bisa dari byproduct saja, tapi juga perlu ditambahkan dan beberapa ada yang diimpor juga. Itu dia teman-teman tentang sistem pemeliharaan sapi di Australia. Nah, sekarang proses impornya sendiri sampai ke Indonesia tuh gimana cara bawa sapi segede-gede ini? Ya, pesawat jenis apa? Atau kapal laut segede gimana? Ada yang mobil ukuran apa? Nah, menariknya kebetulan untuk proses importasi banyak yang akan bertanya gimana sih saya mau impor sapi dari Australia. Ceritanya saya pengusaha ceritanya pengusaha mau impor. Saya mau impor. Berapa sekian? Itu satu orang bisa berapa Mbak misalkan? Kalau sejauh ini? As much as your money can buy. Alright, fine. Jadi sebisa apapun siap ya. Lanjut Mbak. Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Jadi gini, untuk proses untuk proses ekspor dari Australia ke negara tujuan itu ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya otomatis spek apa. Jadi nggak cuma beli mobil atau beli laptop aja, kita harus ada speknya. Ternyata ya. Ada sapi juga ada speknya. Maunya breednya apa? Maunya berapa persen komposisi di genetiknya dan lain-lain sebagainya. Nah itu dari spesifikasi importir ya. Kedua dari adanya health protocol atau protokol kesehatan yang disetujui oleh dua belah negara. Jadi Australia dengan Indonesia punya health protokolnya sendiri, Australia dengan negara lain. Aturan masing-masing. Itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Jadi ketika kita mengekspor sapi dari Australia, selain sesuai dengan spesifikasi daripada perusahaan importir, dia juga harus memenuhi syarat protokol kesehatan dari negara tujuan. Jadi misalkan perlu divaksinasi, perlu penanganan caplak, perlu pemeriksaan kebuntingan dan lain-lain, itu harus memenuhi syarat. Dan Indonesia untuk persyaratan itu memang sudah bagus ya? Sudah ada dan kita juga sudah itu memang harus di antara dua negara itu harus disetujui. Nah setelah itu kemudian untuk ternak hidup karena untuk sapi ya itu kita memang ekspornya menggunakan kapal. Namanya livestock carrier. Jadi kapalnya mulai dari kapasitas 2.000 ekor. Kapal, bayangkan kapal 2.000 ekor. Yang kita tahu selama ini ada kontainer-kontainer nggak dimasukin juga dong? Nggak dimasukin. Tapi kapalnya mirip-mirip gitu. Jadi anggap aja kayak bayangan kita kayak kapal pesiar. Ada jendela-jendela, ada decknya, tapi isinya sapi semua. 2.000 sampai 2.000 ekor. 2.000 dan yang paling besar itu kapasitasnya bisa sampai 30.000. Tapi nggak stres tuh sapinya kalau di laut, Mbak? Nah, itulah kenapa kita menjamin bahwa setiap
tahap yang dilewati oleh si sapi, kesejahteraan hewannya kita jamin. Sampai sebegitunya. Sampai proses di lautnya ya. Indonesia dari misalnya yang paling dekat dari Darwin ya, Northern Territory ke Indonesia mungkin sekitar 4 sampai 7 hari. Oke. Nah, di sini dia dipastikan bahwa air itu harus ad libitum, artinya tidak terhingga, terus ada air, pakan itu ada, setiap hari itunya dibersihkan dan dicek kesehatannya 2 kali sehari. Jadi ada ada dokter hewan, ada stockman-nya juga. Nah, dan dia dijamin tuh. Terjamin. Jadi kemudian sampai di negara tujuan di Indonesia juga ketika dia sampai ke truk, truk yang dipakai, bayangin aja misalnya truk apa ya, pokoknya truk ya dipakai itu, sampai ke peternakan, itu juga harus terjamin kesejahteraan hewannya. Ketika dia turun dari kapal, semua diatur, ada sistemnya. Jadi nggak kayak kita kalau mau turun pesawat berantakan gitu semua. Ini nggak. Ini pakai sistem teratur. Pakai sistem dek mana seperti itu. Andai jet lag juga nggak kelihatan, kayaknya cool aja ya. Nggak, alhamdulillah ya. Iya. Tapi kalau kualitas suara nggak ngaruh ya? Suaranya nggak ngaruh ya? Sama aja kayaknya. Kalau justru lucunya kalau suara sapi ketika kita tangani sapi itu melenguh, itu adalah tanda stres malah. Sih kan? Jadi suaranya gimana? Melenguh ya? Nah, jadi ada bisa dia panggil temannya, atau dia sebagai tanda stres. Kita perlu tahu di tahapan seperti apa dan apa yang dia lalui. Dari suara bisa dikenali ya? Iya, bisa dikenali. Sampai segitunya kita memperhatikan kesejahteraan hewan sapi Australia. Oke, so ketika datang ke Indonesia sapi dari Australia, pemeliharaannya sedikit saja, seperti apa di sini? Nah, pemeliharaannya kebetulan kalau sudah di perusahaan penggemukan dia kan punya sistem sendiri, jadi masing-masing punya feeding system sendiri, otomatis peraturan terbaru minimal 120 hari dia digemukan, setelah melewati otomatis peraturannya dalam 14 hari karantina. Jadi ketika datang dia di karantina selama 14 hari sesuai dengan peraturan pemerintah lokal, dan habis itu kita gemukan selama 120 hari dengan pakan yang berkualitas, dijaga kesejahteraan hewannya juga, dan otomatis kita yang menghasilkan yang terbaik. Dari berat berapa sih Mbak penggemukan itu, misalnya dari 100 kilo ke 120 atau? Let's say misalnya hitungannya ketika masuk 300 kilo, 300. Nah otomatis ya kita misalnya 300 kilo, ADG-nya misalnya 1,5 per hari ya, 1,5 kali 120 hari, ya itu penambahannya seperti itu. Wow. Jadi kelihatan berotot nih ya? Iya, kelihatan berotot. Sosok nge-gym banget gitu ya. Sebenarnya lebih nggak berotot, tapi lebih ke apa ya? Emoy, seksi. Pantatnya bulat, ininya berisi. Ada seperti sih istilah itu. Kita cuman nggak usah diucapkan. Oke, fine. Oke. Itu dia ketika datang ke Indonesia proses penggemukannya. Nah, untuk pengolahannya sendiri di si produk daging sapi ini di Indonesia seperti apa? Otomatis setelah dia mencapai berat untuk siap jual, akan diproses di yang namanya rumah potong hewan. Nah, di rumah potong hewan itu akan ada proses otomatis penyembelihan, kemudian setelah itu penyebaran langsung. Disembeli. Nah, setelah disembeli otomatis akan diproses lebih lanjut, beef processing. Nah, untuk kemudian nanti akan jadi produk daging. Nah, produk daging kan kebetulan dari rumah potong itu sendiri ada macam-macam ukurannya misalkan, atau jenis potongannya itu gimana Mbak? Ya, itu ada macam-macam juga, tapi secara garis besar ada yang kita bisa bilang fresh beef-nya itu hot carcass atau yang tidak mendapatkan perlakuan apapun yang seperti kita lihat di pasar becek. Jadi mungkin kalau ada yang lihat sapinya masih digantung terus masih berdenyut-denyut. Sering banget. Ya itu sih sebenarnya ada kesalahan salah kaprah yang perlu diperbaiki, tapi ya sudahlah, itu nanti dibahas oleh podcast berikutnya. Dan adanya chilled product sama adanya frozen product. Jadi tergantung daripada standar daripada si rumah potong hewan itu. Gak nyangka ya teman-teman, ternyata sedetail itu proses pemotongan juga. Jadi selama ini mungkin orang awam tahunya itu benar, ternyata salah juga. Karena itulah fungsinya podcast di sini untuk mengedukasi ya, Mbak Helen ya. Oke, sekarang kita tentang produk sapinya sendiri. Mungkin dengan produk sapi yang lain, apa yang membedakan nih Mbak Helen antara produk daging sapi Australia dengan produk lainnya? Mungkin kualitas, jaminan kesejahteraan hewan tadi juga, sampai jangan stres gitu ya. Keterlacakan dukungan itu sampai harapan dan kendalanya apa? Untuk dari quality kita lihat ya, dari sapinya sendiri kita tahu itu sudah melewati
standar kesehatan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, itu otomatis dari quality. Lalu ketika di peternakan itu diberi pakan yang berkualitas, dihandle dengan baik, dan otomatis tadi kembali diperhatikan pakan itu benar sesuai aturan juga ya? Sesuai aturan. Jadi kasarnya gini, setiap perusahaan akan punya dapurnya masing-masing, kayak restoran. Itu dia. Dan itu pasti beda ya? Jadi ada rahasia sendiri. Ada rahasianya sendiri. Dan itu pengaruh ke rasa si dagingnya? Pengaruh ke sebenarnya lebih kepada peningkatan berat badannya daripada si sapi ya. Kalau untuk rasa sendiri bisa dibahas di podcast berikutnya, tapi ada juga. Boleh nanti. Nah, untuk quality kita tahu dari segi kesehatan, lalu tadi menyangkut ke kesejahteraan hewan, dengan adanya low stress handling itu akan menghasilkan kualitas daging yang lebih baik dan daya simpan yang lebih panjang. Nah, untuk sistem kesejahteraan hewan sendiri tadi memang kita pastikan sekali dengan adanya audit setiap tahun untuk setiap fasilitas tadi harus diaudit supaya dijamin untuk kesejahteraan hewannya. Nah, untuk yang membedakan antara sapi Australia dengan yang lain adalah keterlacakan tadi. Setiap sapi, individu sapi, dia punya penanda atau ear tag, kayak anting kecil di kupingnya, dan itu ada microchip. Kayak nomor serinya gitu ya berarti? Ada nomor serinya, betul. Jadi RFID, Radio Frequency Identification Device, per individu sapi, dan di situ ada 16 digit yang menandakan kayak kita punya NIK, sapi juga punya. Setiap satu sapi itu. Nah, untuk itu bisa menjamin bahwa setiap dia dipindahkan di setiap fasilitas dia ada historicalnya, dia dari mana ke mana, dan ada beberapa yang malah sampai status kesehatan, gender dan segala macamnya sudah terdeteksi semuanya ya. Apa sih tujuannya? Ngapain sih kita harus melacak? Apakah ada yang nyolok kah? Nggak mungkin juga bawa sampai segini gitu. PR juga sih. Iya, ada dua. Kalau misalnya dia sapi hidup ya, jika ada kasus penyakit tertentu yang ditemukan di sapi tersebut, kita bisa lacak sampai dengan peternakan asal di Australia. Bisa kita lacak setiap tahapannya. Dari mana sih dia datangnya? Sumbernya ini. Kalau dari daging beku yang kita impor, misalnya Banyu misalnya tiba-tiba, wah ini steak enak banget, saya pengen tahu dari mana steaknya. Restoran itu bisa ngelacak mulai dari box itu sampai ke peternakan. Dan pasti ini dikembangin juga pernah ada kasus mungkin kejadian yang lebih terjangkit penyakit misalnya sapinya. Lebih kepada kita ingin bisa memberikan jaminan kepada konsumen bahwa garansi bahwa jika terjadi sesuatu kita bisa trace back dan itu juga untuk setiap tahapannya otomatis improvement di setiap tahapan juga diperlukan. Memberikan ketenangan untuk konsumen tentunya ya di situ ya. Betul. Oke, cool. Dan kalau misalkan dia sapinya udah terpotong mungkin sinyalnya off gitu ya. Iya. Kemana dia terlalu sudah go. Betul. Siap, Mbak Helen, sepertinya pertanyaan masih banyak. Iya, tapi pendek aja. Untuk dukungan industri, kebetulan tadi ya kita Meat Livestock Australia sudah banyak melakukan training, program-program yang tidak hanya dari segi peralatan, SDM termasuk ya. SDM paling utama saja gitu, karena kalau siapapun bisa beli peralatan, tapi ada nggak yang bisa pakai, ya kan? Setuju. Nah, itulah kenapa kita SDM penting. Lalu untuk program DSK ini sendiri adalah dukungan kita, service provider kepada industri untuk bagaimana caranya memberikan consumer awareness dan market development program. Ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan tentu saja market share daripada sapi impor dari Australia di pasar Indonesia. Helen, untuk terakhir harapan dan kendalanya mungkin apakah semua masyarakat Indonesia sudah siap diedukasi yang sedetail ini gitu kan? Ya insya Allah ya. Semoga harapannya jadi dengan peningkatan otomatis orang-orang pasti ingin mendapatkan gizi lebih baik untuk keluarganya. Betul. Nah, salah satunya adalah melalui konsumsi daging merah, salah satunya adalah daging sapi. Dan harapan kita tentu saja melalui program ini supaya ibu-ibu atau rekan-rekan atau teman-teman lebih teredukasi untuk meningkatkan gizi keluarganya. Dan yang paling utama adalah kita tahu daging sapi kan nggak murah ya. Betul. Nah, jadi jangan sampai kita beli udah mahal, masaknya salah, gagal. Iya, itu dia. Nah, jadi serangkaian daripada daging sapi kita itu kita akan diberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara milihnya sih. Pertama tuh, nanti kita ada temanya untuk ke situ. Nah, setelah itu dari produk ini mau dimasak apa sih? Dibawa ke rumah itu dimasak apa? Gitu ya? Dan yang terakhir otomatis yang penting adalah gizinya itu nutrisinya seperti apa. Jadi ketika misalkan saya mau bilang ke ayahnya anak-anak misalnya kan,
Pak, aku mau beli daging ini harganya segini. Oh, mahal banget. Iya, tapi kan ini penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan otomatis untuk meningkatkan dan membantu pertumbuhan berkualitas. Betul. Udah gizi. Oke. Baiklah, Dr. Helen, terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Selesai sudah episode pertama podcast kali ini. Semoga podcast ini memberikan insight untuk Anda semua tentang industri daging sapi Australia Indonesia. Dan sekali lagi big applause buat Dr. Helen, penjelasannya detail sekali meskipun butuh waktu yang lebih panjang lagi supaya kita tambah pintar, termasuk saya hostnya. Yang ternyata ada loh daging kalau masaknya nggak benar atau sapinya stres bisa kayak sandal jepit. Itu harus digarisbawahi hati-hati. Iya, dan ingat Banyu, eat more beef. Eat more beef, itu dia tagline kita hari ini ya. Oke, Dr. Helen, thank you banget sekali lagi. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan pembahasan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Saya Banyu pamit, sampai jumpa. Dadah. Thank you.